Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala rahmat dan inayatnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita pula bersyukur, kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umur maupun kesempatan yang didapatkan oleh kita apabila kita berintrospeksi dan merenungkan tentang hal tersebut, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengingatkan a'mal ummati baina sittina wa sab'in, bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Di mana 60 atau sampai 70 tahun yang keumuman manusianya itu bisa mendapatkan rentangnya sekitar hal tersebut, itu untuk mengumpulkan bekal menghadapi hari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, yang hari nanti itu satu harinya itu bagaikan 50.000 tahun. Sehingga apabila kita bermain logika, sebenarnya nggak cukup. Bagaimana cuma dikasih 60 sampai 70 tahun untuk menghadapi fase yang satu harinya itu bagaikan 50.000 tahun. Belum lagi dari 60-70 tahun yang kita dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, gak semuanya murni isinya itu adalah ibadah. Taruhlah misalnya kita balik umur 15 tahun. Apa iya dari umur 15 tahun kita udah langsung taat beragama? Belum lagi ada orang yang taat beragamanya mungkin setelah umur 40, setelah umur 50. Sehingga sebenarnya umur yang kita dapatkan dalam mengumpulkan bekal, sedangkan apa yang kita akan hadapi di masa nanti yang satu harinya 50.000 tahun itu dia nggak balance, jauh. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan, kalau sudah tahu begitu, makanya para sahabat itu bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Ya Rasulullah, manusia apa yang paling baik? Maka Rasul SAW menjawab, yang paling baik itu adalah man qala umuruhu wa hasuna amal. Bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Sedangkan orang yang paling buruk, ketika ditanya kalau kayak gitu yang paling baik, yang paling buruk kayak gimana ya Rasul? Yang paling buruk itu adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Sehingga ketika kita masih mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan bekal itu, supaya kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia yang cuma sebentar. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan tentang kehidupan dunia itu dengan permisalan-permisalan. Di antara permisalan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa dunia ini kenikmatannya itu layaknya bunga mawar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa la tamuddanna 'ainayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Bahwa janganlah engkau panjang angan-angan, janganlah engkau melempar pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan dunia, yang kenikmatan-kenikmatan dunia itu adalah zahratal hayatid dunya, layaknya bunga mawar. Yang namanya bunga mawar, seindah-indahnya bunga mawar itu nggak akan bertahan lama. Bertahan 1 bulan aja enggak, apalagi kalau bertahan bertahun-tahun. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan bahwa kenikmatan dunia itu zahratul hayatid dunya. Itu layaknya bunga mawar. Bagus, indah, iya nggak ada yang memungkiri. Nikmatnya dunia, indahnya dunia, nggak ada yang memungkiri. Tapi bersamaan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala bilang ini layaknya bunga mawar, yang bunga mawar itu umurnya nggak panjang. Di lain tempat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang mungkin di ayat yang mungkin sering kita baca setiap hari Jumat dalam surat Al-Kahfi. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fahtalata bihi nabatul ardh."
Fa asluha Hashiman tadrur, bahwa berikanlah perumpamaan tentang dunia, yaitu layaknya air hujan yang membasahi tanah, kemudian diserap, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan itu layaknya padi, kalau udah menguning, ya dia akan gampang tertiup angin. Padi itu menguning mungkin sekitar 4 bulan atau 6 bulan. Ya, tapi cuma segitu, paling panjangnya dunia ya segitu. Sehingga hal-hal yang seperti ini diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ingat bahwa dengan adanya umur, maka umur ini merupakan kesempatan yang paling berharga yang kalau kita sia-siakan, kita tidak gunakan untuk mengumpulkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang paling merugi, orang-orang yang buruk, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau masalah umur itu nggak ada yang tahu. Mungkin masih hangat di benak kita kejadian pekan lalu, ada ojol yang kelindes kendaraan rantis. Mimpi apa ibunya? Anak saya umur 21 tahun udah menjadi tulang punggung, lagi ngantar makanan, subhanallah, kelindes atau dilindas. Siapa yang bisa membayangkan? Dianya nggak bisa, orang tuanya juga nggak bisa. Tapi begitulah umur manusia, nggak ada yang tahu. Sehingga ketika kita masih menyadari masih ada umur, alhamdulillah, ketemu lagi kajian bulanan, artinya dari bulan ke bulan kita masih survive, masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih tetap ke masjid mendengarkan majelis taklim. Mudah-mudahan ini bentuk ikhtiar kita dalam memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita sebagai orang-orang yang memang memanfaatkan umurnya dengan baik. Amin amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai kepada hadis yang keberapa ya Pak? Biar aku nggak salah. Ada yang masih ingat nggak atau ibu? 30 atau 29? Oh, sekarang hadis ke 29. Sekarang 29 atau sekarang ke 30? Sekarang ke 29. Kayaknya udah 29. Udah. Sekarang 30 insya Allah. Hadis yang ke-30, gak kerasa Masya Allah, dari 40-an kita udah 30 sekarang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadits 30. Hadis ke-30. An Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala, dari sahabat yang mulia Abi Tha'labah Jurthum bin Nashir radhiyallahu ta'ala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Haditsun hasan rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Dari sahabat Abu Tha'labah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan hal-hal yang fardu. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW membagi tentang hukum-hukum agama, yaitu Rasul bilang bahwa Allah itu telah memfardukan yang fardu. Kalau sudah ditetapkan bahwa ini merupakan fardu hukumnya, maka fala tudayyi'uha, jangan sampai tidak dilakukan. Jadi kalau memang sudah fardu, jangan sampai ditinggalkan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi batasan-batasan. Kalau sudah jelas batasannya, maka jangan dilampaui. Jadi kalau fardu
hendaknya dilakukan. Kalau batas jangan dilewati. Fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, jangan sampai terjerumus. Nah, ini merupakan 3 perkara. Adapun perkara yang keempat insya Allah kita akan bahas lebih jauh, tapi 3 perkara tentang fardu, batasan maupun haram insya Allah kita bisa memahaminya. Bahwa memang aturan-aturan agama ada yang fardu sehingga harus dilakukan, ada yang haram yang nggak boleh ditebas. Nah, ini merupakan aturan atau rambu-rambu dalam agama yang hendaknya seseorang itu yang memang peduli akan kehidupan akhiratnya, dia itu berjalan sesuai dengan aturan lain. Yang fardu dilakukan, yang haram itu merupakan batasan bagi dia. Kemudian ada perkara yang berikutnya. Kata Rasul SAW, wasakata an asya rahmatan lakum. Dan ada hukum-hukum yang memang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak sebut, didiamkan, rahmatan lakum. Sehingga perkara yang memang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara global itu merupakan bentuk rahmat untuk kalian. Bentuk rahmat bagi kalian artinya kayak bagaimana? Jangan sampai sesuatu yang memang sudah didiamkan, bentuk rahmat bagi kita, kemudian kita ingin menyempitkan. Kenapa? Karena memang di sini Nabi pun alaihissalam menjelaskan bahwa ketika ada hukum agama yang memang tidak secara spesifik ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan Allah Subhanahu wa taala ghairu nisyan, bukan Allah lupa untuk bilang atau lupa untuk menentukan, bukan. Tetapi sengaja Allah Subhanahu wa taala diamkan rahmatan lakum, artinya supaya menjadi keluasan bagi kita. Ketika memang sudah diluaskan, maka jangan dipersempit. Makanya Nabi SAW fala tabhathu anha. Perkara yang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dicari-cari lagi. Jangan dikulik-kulik lagi. Jangan dipersempit. Yang sudah luas jangan dipersempit. Kayak contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa huwa alladzi khalaqa lakum fil ardi jami'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Maka kata para ulama, walladzi khalaqa lakum fil ardi jami'an, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian, maka secara hukum asal bahwa hukum asalnya yang ada di dunia itu adalah halal, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala tentukan haramnya. Jadi hukum asalnya itu halal, baju, makanan, minuman, ini perkara asalnya itu adalah halal, kecuali sampai datang ketentuan ketika Allah Subhanahu wa taala bilang ini justru haram. Ketika belum ada ketentuan, alhamdulillah, berarti halal, walaupun tanpa sertifikat halal. Nah, ini sebagai dari konsep keagamaannya. Maka bentuk sertifikat halal itu terkadang kalau kita melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat, mohon maaf, seakan-akan ada penyempitan. Kayak misalnya kalau nggak ada sertifikat halalnya berarti kita nggak mau makan. Padahal dari zaman ke zaman orang kalau beli nasi goreng tek-tek, somai, mie ayam, nggak ada yang nanya, bang ini ada sertifikat halalnya apa? Beli batagor, somai, semua pesan aja. Tupat sayur, bubur ayam yang kita misalnya kalau pagi-pagi sarapan, itu saya yakin nggak ada sertifikat halal. Ya nggak? Tapi alhamdulillah kita makan aja. Kenapa? Karena memang hukum asal makanan maupun minuman, pakaian di dunia ini merupakan Allah Subhanahu wa taala sengaja diamkan. Kebanyakannya yang Allah sebut secara spesifik ada. Misalnya binatang bertaring disebut oleh Rasul, babi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut secara spesifik. Jadi kembali potongan hadis yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala faradha faraid wa hadda hududan.
Apa yang sudah ditentukan disebutkan secara spesifik, tapi yang tidak secara spesifik ditentukan berarti itu diberikan keluasan bagi kita. Kalau hukum asalnya halal, maka kita nggak perlu mencari-cari lagi. Jadi sesuai, gitu. Kaedahnya seperti itu. Selama kita tinggal di negeri kaum muslimin, maka hukum asal makanan selama bukan makanan yang ditentukan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya, berarti hukum asalnya itu adalah halal. Kecuali ada indikator kuat, baru kita tanya. Misalnya kita mau makan di sebuah rumah makan yang identik dengan menggunakan bumbu-bumbu yang haram. Mohon maaf, misalnya kita mau makan di Chinese restaurant. Chinese restaurantnya ada di mall. Nama restorannya udah bukan pakai nama Indonesia, ya kan, namanya ya Allah alam gitu ya. Namanya apa gitu. Nah, kita mau masuk, itu ada indikator. Ini gimana ya? Ya kan? Jangan-jangan pakai bumbu-bumbu yang ada alkoholnya atau ada yang segala macam. Kita tanya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya rumah makan, ya, paling gampang rumah makan Padang dah. Kalau udah pakai rumah makan Padang, udah bismillah, pesan, udah bismillah makan, nggak perlu nanya-nanya. Kenapa? Karena secara umum, ya namanya masakan Padang. Ya masa iya dia mau nyampur pakai apa gitu kan? Di masakan Padang mau nyampur pakai apa? Atau misalnya masakan Betawi, atau misalnya masakan Timur Tengah gitu misalnya, ya kan, kebulilah, mandilah. Makanya seperti ini, ya alhamdulillah dia alal asal. Jadi sesuai dengan kaedah asal. Kenapa kaedah asal ini tujuannya rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, rahmat bagi kita, supaya udah kalau emang secara spesifik tidak disebutkan, alhamdulillah berarti halal. Sama kayak misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan perhiasan bagi wanita. Wah, tapi kan nggak disebutkan perhiasan. Ya udah, kalau nggak disebutin berarti boleh. Mau emas, mau perak, mau jamrut, mau diamond, mau apa segala macam pakai. Nggak perlu ditanya-tanya. Kenapa? Karena ya udah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mendiamkan hal tersebut. Sehingga segala sesuatu yang memang sudah didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditentukan keharamannya, berarti itu untuk rahmat bagi kita. Seseorang ketika mendapatkan yang seperti ini, tetapi dia justru malah mau menabrak kaidah-kaidah agama, entah dia akan repot sendiri. Ketika mau cari makanan harus ada sertifikat halalnya. Kalau nggak ada sertifikat halalnya, dia nggak mau makan. Gitu. Terus dosa nggak dosa sih, tapi repot pasti repot. Mau cari ini harus ada sertifikatnya. Mau ajak makan nasi goreng pinggir jalan, warteg, hatta roti dia pakai nanya, rotinya isi apa? Rotinya isi serikaya. Dicek ada nggak halal? Serikaya. Kadang ada roti yang nggak ada isinya lagi, tetap begini. Akhirnya dia mencari-cari, akhirnya repot sendiri. Sesuatu yang harusnya dia mendapatkan rahmat dengan kemudahan, tapi karena dia menabrak kaidah agama, dosa sih nggak dosa. Mau cari-cari yang kayak gitu, insya Allah nggak dosa. Tetapi di sini ya kita agama itu terkadang sudah memberikan kemudahan, maka jangan sampai disempitkan. Sehingga dalam perkara-perkara permasalahan dunia, hukum asalnya itu adalah halal, maka fala tabhathu anha, jangan dicari-cari ruang-ruangannya. Karena kalau misalnya dicari-cari ternyata ketemu, ya mau nggak mau, ya dia harus ngikutin. Kayak contoh misalnya dia roti pada asalnya itu adalah halal, kemudian dia cari zat-zat kimia yang walau alam itu namanya apa? Wah ini Ustaz, ini nih kalau ini apa ya namanya? Gelatin kah atau yang macam-macam gitu. Ini kalau ini merupakan kandungan kimia yang haram gitu ya, menurut teorinya gitu. Kalau udah kayak gitu berarti rotinya nggak boleh dimakan. Nah berarti kalau tadinya misalnya nggak tahu,
Boleh Ustaz. Kalau nggak tahu justru boleh, makanya dibilang rahmatan lakum, sengaja didiamkan supaya menjadi rahmat. Sehingga kalau nggak ada indikator-indikator untuk bertanya, maka alhamdulillah perkaranya permasalahan dunia boleh. Permasalahan dunia boleh. Berbeda dengan permasalahan agama. Permasalahan agama harus ditanya dulu. Permasalahan dunia harus ditanya. Permasalahan agama harus ditanya. Ini boleh apa enggak? Sesuai dengan aturan main apa enggak? Ditanya, yes, emang begitu cara mainnya. Tetapi kalau dalam perkara-perkara dunia, alhamdulillah, sengaja didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian. Makanya dari generasi ke generasi, sebelum adanya sertifikat halal, kira-kira kaum muslimin dulu ngapain? Gimana cara nentuinnya? Misalnya kita mau berbicara tentang 300 tahun yang lalu, gimana para ulama menentukan tentang masalah nasi kah, kambing kah, kari kah, roti kah? Itu gimana cara nentuinnya? Kan gitu ya, kalau nggak ada sertifikatnya. Terus gimana Ustaz cara nentuin halalnya? Ya cara nentuin halalnya adalah ya selama yang bukan diharamkan oleh Allah, halal. Gitu aja mudah. Ya bahkan kalau coba ada air putih Pak, air putih Masya Allah. Ada nggak orang yang nggak mau minum air putih karena nggak ada ini halalnya? Ada. Jangan salah, ada orang yang udah halal minum air putih, la ilaha illallah, udah Pak Bismillah Pak. Dan orang yang dagang pun juga dia bilang, wah kalau misalnya nggak ada ini, dagangan kita nggak laku. Dosa sih enggak, kembali ya, tapi dalam permasalahan agama ada yang memang sudah dimudahkan, maka alhamdulillah itu kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala senang kepada seorang hamba yang mengambil kemudahan-kemudahan di dalam agama. Makanya ketika kita safar, sholat di qashar itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Walaupun lebih dikit, tapi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika seorang hamba diberikan kemudahan, dia ambil kemudahannya tersebut. Dia ambil. Sama kayak orang lagi puasa Ramadan sakit, akhirnya dia buka. Senang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang hamba tersebut telah mengambil sesuatu yang memang telah ditetapkan kemudahannya secara syariat. Nyari yang mudah, ini beda kasus. Ini beda kasus. Tetapi selama kemudahannya itu memang telah dibenarkan oleh syariat, maka hendaknya kita ambil. Hendaknya kita ambil. Kenapa? Karena memang agama itu ketika yang mudah dibikin susah, itu akan susah istiqomah. Itu akan susah istiqomah. Dan ini ya subhanallah, kejadian gitu ya, kejadian mungkin terhadap diri Anda sendiri dahulu ya, ketika baru-baru ngaji, maka Anda menganggap bahwa orang itu nggak boleh, laki-laki gitu ya, nggak boleh pakai celana panjang. Jadi kemana-mana harus selalu pakai baju Arab atau nggak pakai sarung. Kejadian Pak, kejadian. Itu bahkan kalau misalnya sholat dia pakai celana panjang, Anda mengambil pendapat, pendapat siapa, sholatnya nggak sah. Loh kenapa nggak sah? Karena pikiran Anda saat itu ketika pakai celana panjang itu kan membentuk aurat, maka ini termasuk menampakkan aurat dalam sholat sehingga sholatnya nggak sah. Seperti itu. Kemudian banyak hal lain, tapi yang ini yang paling Anda ingat gitu ya. Dan subhanallah, walhasil di tengah jalan itu justru membuat seseorang itu nggak istiqomah. Akhirnya ngerasa bahwa susah banget ya, susah banget. Kenapa ya? Kalau misalnya kita berbicara tentang 20 tahun yang lalu, ya ini kejadian mungkin sekitar hampir 20 tahun yang lalu, ya kita lihat kemana-mana kalau nggak pakai celana, sampai satu kantor itu tahu Pak. Tahu si Mas Fadil, oh iya dia tuh sholat yang nggak pernah pakai celana.
Jadi kemana-mana selalu bawa sarung di tasnya. Jadi satu kantor tahu bahwa wah si Fadil ini orang yang sholatnya itu nggak pernah pakai celana. Sehingga di tengah perjalanan itu justru kita sendiri yang capek. Maka betul kata Rasul SAW, tidaklah ada seseorang yang berusaha untuk menyempitkan atau menyusahkan agama yang pada asalnya itu adalah mudah, kecuali dia pasti akan kalah. Dia pasti akan kalah. Makanya Nabi SAW itu memberikan strategi bahwa kadang emang iman kita itu naik turun. Iman kita naik turun. Makanya Nabi SAW bilang bahwa iman itu naik turun setiap ala inna likulli amalin syirwat inna likulli syirwatin fatrah. Ketahuilah bahwa setiap amal itu ada puncaknya, setiap puncak itu pasti ada lembahnya. Ala inna likulli amalin syirwat wa likulli syirwatin fatrah. Ketahuilah bahwa setiap kali amal, namanya amalan ada puncak, yang namanya puncak ada lembah. Udah begitu, fitrahnya begitu. Kalau kita beramal ada puncak. Kalau udah ada puncak berarti ada lembah. Rasul SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya amalan mau di puncak terus susah. Tapi kalau mau di lembah terus ini juga problem. Makanya Nabi SAW bilang barang siapa barang siapa yang ketika dia berada di lembah imannya lagi turun seturun-turunnya, tapi dia tetap fi sunnati, tetap menjalankan sunnahku, faqad ihtada, maka sungguh dia mendapatkan hidayah. Maksudnya Rasul SAW itu adalah hendaknya kita itu kalau beramal itu pilih yang mudah, variannya banyak. Pilih yang gampang, variannya banyak. Kenapa? Karena kalau misalnya variannya cuma satu, nggak mungkin kita istiqomah di puncak terus, pasti ada bosannya. Ketika bosan tentang amalan sesuatu, ganti amalan. Makanya kita ambil contoh misalnya, saya mau yang gampang, misalnya itu adalah sedekah tiap hari sama sholat duha tiap hari. Nah ini gampang, sholat duha 2 rakaat atau enggak sedekah. Jadi kalau misalnya sedekahnya lagi loyo, lagi mungkin ya muncul aja sifat pelit dari manusia itu, ya kadang muncul memang, aduh udahlah. Ya kalau memang lagi muncul pelitnya, galakin sholat duhanya. Sholat duhanya lagi malas, galakin sedekahnya. Maka kata Nabi SAW, hamba yang seperti ini faqad ihtada, dialah yang akan mendapatkan hidayah. Sehingga yang mudah-mudah terus kita alhamdulillah istiqomah di atasnya, nah ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang memang sudah secara syariat dipermudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. An Abil Abbas Sa'd bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi itu didatangi oleh seorang lelaki. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Ya Rasul, tolong kasih saya sebuah amalan. Yang amalan ini idza amiltuhu, kalau saya amalkan, maka ahabbanillah, Allah cinta kepada saya, wa ahabbanin nas, dan manusia pun juga cinta sama saya. Jadi orang datang kepada Nabi SAW minta sebuah ujangan amalan yang kalau diamalin Allah cinta sama dia, manusia pun juga cinta sama dia. Kata Rasulullah SAW, faqala alaihi salatu wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu zuhud di dunia, maka Allah akan cinta sama kamu.
Sedangkan kalau misalnya kamu zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka insya Allah manusia pun juga akan cinta sama kamu. Jadi permasalahan zuhud, kalau misalnya kita meninjau dari teori-teori syariat, maka manusia itu dibagi menjadi beberapa level. Level yang pertama ini adalah muslim yang taat. Alhamdulillah, muslim baik keislamannya. Nah, ini orang soleh. Kemudian level berikutnya itu adalah muslim yang warok. Warok itu secara bahasa artinya itu adalah hati-hati. Hati-hati. Maksudnya hati-hati dari apa? Hati-hati dari dosa. Hati-hati dari segala sesuatu yang bisa memudaratkan akhiratnya. Ini warok. Berbeda dengan orang soleh. Kalau orang soleh yang penting ya udahlah, apa yang wajib saya kerjain, apa yang haram saya tinggalin. Tapi kalau udah naik level ke level warok, maka dia akan bertanya sebelum dia beramal, ini nanti kalau saya amalkan, kalau saya lakukan, memudaratkan akhirat saya atau tidak? Kalau misalnya memudaratkan akhirat saya nggak jadi deh. Sehingga orang yang seperti ini akan enggan untuk masuk ke dunia syubhat. Kayak contoh misalnya dia mau bermuamalah disebutkan nih skema muamalahnya seperti ini. Kemudian dia nggak tahu nih, hari ini boleh apa enggak ya. Maka sebelum dia melakukan, berbeda dengan makanan atau minuman ya udah bismillah aja. Tapi kalau muamalah ini erat kaitannya dengan hak manusia dan juga dengan diperbolehkan apa enggak secara syariat. Maka orang yang warok dia akan bilang, bentar dulu ya, saya mau tanyain dulu ini skemanya boleh apa enggak. Kalau boleh saya jalanin, kalau enggak saya enggak. Kenapa? Karena dia takut ketika dijalanin ternyata enggak boleh, malah memudaratkan akhiratnya. Sehingga segala sesuatu di dalam dunianya orang-orang yang udah level 2 itu adalah ketika dia mau melakukan ini nanti akhirat saya kenapa atau enggak. Mau berbicara, ntar ada yang tersinggung apa enggak. Mau melakukan ini, ntar ada mudaratnya atau enggak. Nah, ini level kedua. Level yang ketiga ini adalah level yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu level zuhud. Level zuhud. Level zuhud itu adalah orang yang sudah mencapai level ketika dia mau beramal, maka dia akan menimbang-nimbang ini amalan memberikan manfaat di akhirat bagi saya atau tidak. Jadi beda lagi. Kalau orang yang di level kedua dia bilang, waduh, ini mau mudaratkan saya apa enggak? Sehingga terhadap hal-hal yang syubhat dia enggak mau. Tapi kalau udah level 3, maka level 3, level zuhud, terkadang sesuatu yang halal sekalipun, mubah sekalipun, tapi kalau tidak membawa manfaat, dia nggak mau melakukan. Dia nggak mau. Makanya orang-orang yang kalau udah level 3 ini orang-orang yang, mohon maaf, udah mungkin nggak nonton TV, ya kan? Udah nggak mau lagi nongkrong lama-lama. Kenapa? Karena dia udah level 3. Level 3 dia bilang, kalau misalnya saya nonton, ada manfaatnya nggak ya di akhirat? Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, dia nggak. Nongkrong, akan cuma nongkrong ngopi-ngopi kan boleh, Ustaz? Iya boleh, tapi kalau orang udah level 3 dia akan bilang, ini kalau nongkrong misalnya 2 jam memberikan manfaat di akhirat apa enggak? Kalau saya nggak memberikan manfaat, enggak, saya baca Quran aja. Makanya kata para salaf, ya, yang sebagian orangnya itu adalah udah masuk kepada tahap yang level 3 itu, dia akan berkata bahwa hendaknya seseorang itu kalau memang dia bisa untuk tidak menggaruk kepalanya kecuali dengan dalil, maka lakukanlah. Menunjukkan apa? Sampai menggaruk kepala aja, mereka mikir, kira-kira kalau saya garuk kepala ada manfaatnya di akhirat atau enggak? Kalau ada, garuk itu kepala, kalau enggak usah digaruk. Artinya ini merupakan perumpamaan. Sampai segitunya orang kalau udah level 3. Sehingga orang yang kalau udah sampai level 3 sanggup dia untuk mencapai level zuhud, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta sama dia. Dijamin. Orang kalau memang udah peduli setiap kita mau bergerak-gerik
Yang menjadi timbangan utamanya itu adalah ini memberikan pahala apa enggak buat saya. Kalau nggak ada pahalanya, Pak, saya mendingan nggak usah. Tapi kan mubah-mubah aja, iya. Hatta yang mubah aja dia nggak mau. Nggak ada. Saya maunya yang dapat pahala. Kalau yang nggak dapat pahala, saya cari yang jalan lain ada pahala. Ini udah level 3. Makanya kata Rasul SAW, izhad fid dunya. Kalau kamu udah level zuhud di dunia, maka yuhibbaka, Allah akan cinta sama kamu. Dijamin, dijamin insya Allah. Ini dijamin insya Allah. Orang yang kalau setiap gerak-gerik amalannya itu adalah pertimbangannya dapat pahala atau tidak, Allah akan cinta sama orang seperti itu. Pak, tapi susah sih. Ya iya memang. Mungkin kebanyakan dari kita ya, mungkin baru level 1. Level 1. Level 2 gimana Sat? Level 2 juga udah mumpung nggak tahu, udah kita sikat aja. Boleh kali. Nanti ternyata salah, baru kita ya mohon maaf ya Pak, saya melakukan kesalahan gini kita jelasin. Itu level 2 aja kita belum tentu lulus. Apalagi level 3, tapi demikianlah petunjuk Nabi SAW bahwa kalau orang sudah mencapai level 3, yaitu level zuhud, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk meraih cintanya manusia, wazhad fi ma indan nas. Zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia. Dalam artian dia sudah tidak memiliki angan-angan lagi bahwa apa yang dimiliki manusia itu akan memberikan manfaat bagi saya. Jadi orang yang seperti ini udah nggak ada yang namanya dengki sama manusia yang lain. Udah nggak ada motif untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Udah nggak ada motif untuk gibah atau ngomongin di belakang. Mau ngapain? Mau ngomongin dia, orang nggak ada manfaatnya buat saya. Mau ngapain saya dengki, nggak ada manfaatnya buat saya. Mau ngapain saya ngurusin perkara-perkara yang memang bukan urusan saya, nggak ada manfaatnya bagi saya. Maka orang yang seperti ini, insya Allah manusia senang sama dia. Manusia senang sama dia. Dan ada, mungkin teman-teman kita ada, mungkin di antara bapak atau ibu ada yang udah begini. Sehingga kalau misalnya udah itu, masya Allah sih bapak fulan baik orangnya, gak pernah ngomongin orang. Paling males kalau ngegibahin kita lagi pada ngerumpi, dia gak pernah ikutan. Urusan-urusan yang bukan urusannya dia gak pernah nimbrung, gak pernah kepo, gak pernah pengen tahu, gak pernah, masya Allah. Bapak si fulan atau ibu fulana, masya Allah dia itu orangnya begini-begini. Orang akan suka sama dia, akan cinta sama dia. Jadi orang reputasinya itu dinilai dari itu. Karena ketika kita nongkrong atau ketika kita berkumpul, maka otomatis apa yang kita bicarakan itu erat kaitannya dengan orang-orang sekitar kita. Makanya apabila kita itu bisa dipastikan bahwa kita itu nggak mau terjun ke urusannya orang lain, maka orang alhamdulillah si fulan. Tetapi sekali kita pernah terjun, maka kalau misalnya ada orang yang pernah ngomongin orang lain, terus dia datang di tengah kita tuh ada kewaspadaan. Kalau kemarin dia berani ngomongin si fulan, mungkin besok giliran kita yang ngomongin sama dia. Kan gitu ya. Makanya orang kalau misalnya yang seperti ini jangan salah. Orang itu memperhatikan. Kemarin dia berani ngomongin tetangga sebelah, berani besok jangan-jangan giliran kita diomongin sama si fulan atau si fulan. Maka orang yang seperti ini otomatis barrier atau halangan untuk kita cinta sama dia itu ketutup. Gimana caranya kita mau cinta sama dia sedangkan kalau dia ada di depan kita waspada, kita jahil, kita nggak berani terbuka, mau menceritakan rahasia kita juga nggak nyaman, apa-apa ntar takut salah, kalau salah ntar kita takut ntar diomongin sama dia, mau gerak ini ntar kayak bagaimana, mau gerak itu ntar nggak tervalidasi sama dia dan segala macam. Akhirnya kalau ada dia ya susah, ya udah kita cuma bermuamalah seadanya. Ya, kalau kata orang sekarang ya cukup tahu aja. Ya nama dia ya kita mau cukup tahu aja. Ya udah, berarti bermuamalah seadanya. Orang kalau udah bermuamalah cuma seadanya, sulit untuk cinta, sulit untuk suka. Tetapi kalau ada orang yang memang dia izhad fi ma indan nas, kata Nabi SAW, udah deh, urusan orang lain bukan urusan kamu, gak usah diurusin,
nggak perlu ngelihat apa yang dimiliki oleh si fulan, nggak perlu ngurusin urusannya si fulan, nggak perlu juga ngomongin untuk menjatuhkan harga diri martabat si fulan. Udah nggak usah. Sehingga dalam kesehariannya itu bisa dilihat sikap-sikapnya orang, itu bisa menilai, alhamdulillah si fulan itu orang baik. Kalau kita misalnya kayak gimana, kita merasa nyaman sama dia. Kalau ternyata kita salah, ada aib, ada keliru, kita tahu dia nggak akan nyebarin keluar. Dia juga akan menasihati kita dengan baik. Ah, ini kan teman. Inilah teman sejati gitu. Orang yang bisa menjaga aib kita, dan kalau kita salah, dia itu sanggup untuk menasihati kita, dan kita bisa bersikap apa adanya di depan dia tanpa harus khawatir dia akan menggibahi kita atau ngomongin aib-aib kita nyebarin ke orang lain. Nah, inilah teman. Kalau udah merasa teman, itu rasa cinta itu pasti akan ada. Iya, saya sayang. Ada rasa kangen. Makanya dahulu para ulama itu ketika ada teman kajiannya yang tidak datang, itu mereka merasa kangen. Kenapa? Karena biasanya ya, kita nggak ngomongin zaman sekarang, tapi kalau zaman dahulu teman kajian itu adalah teman yang betul-betul bisa ya dijadikan teman dunia akhirat. Makanya para ulama itu kalau teman dunia akhirat beda, rasa cintanya beda. Mungkin nggak seseru si fulan. Ya kan? Orang kalau yang biasa ngomongin orang lain, ya memang kita nggak pungkiri Pak, ceritanya banyak. Kalau diajak nongkrong lebih seru, iya betul. Wah, kalau nggak ada fulan mah nggak rame. Ya, ajaklah, gitu supaya kita dengar cerita-ceritanya. Tapi yang seperti ini cuma sementara ya, Pak. Sampai kita sadar bahwa iya ya, kalau dia biasa nyeritain, jangan besok kita yang menceritain. Ketika kita udah sadar, barulah kita pasang itu batas, sulit untuk mencintai orang yang seperti ini. Tapi kalau teman agama itu yang peduli dengan kita, yang menjaga aib kita, yang kalau kita salah dia nasehatin, yang ketika kita keliru, kekeliruan kita nggak akan disebar sama orang-orang lain, walaupun nggak seru, kita sayang sama dia. Walaupun nggak seru, walaupun ya kalau diajak ngomong apa segala macam mungkin kayak kurang cair apa segala macam, tapi subhanallah dalam hati si fulan orang baik. Nah, inilah wejangan dari Nabi SAW. Untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tanamkan pada diri dia sebelum dia melakukan sesuatu, jadikan pertimbangan ini sesuatu ada nilainya di sisi Allah apa enggak. Kalau nggak ada nilainya, cari yang lain, cari yang memang mendatangkan nilai di sisi Allah. Adapun di sisi manusia, maka dia hendaknya tanamkan bahwa apa yang dimiliki orang lain itu bukan urusannya. Baik harta, baik harga diri, baik reputasi ataupun martabat, ya udah dijaga. Bukan urusan kamu misalnya kayak gimana, ya udah. Maka yang seperti ini akan mendatangkan kecintaan manusia terhadap dirinya. Nah, ini hadis yang ke-31. Hadis yang ke-32, An Abi Sa'id Sa'ad Ibn Malik Ibn Sina Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sina, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, la dharra wa la dirar. Jangan sampai kamu menimbulkan kemudaratan. Udah begitu doang hadisnya, ya begitu doang hadisnya. Gak nyampe satu baris. Rasul SAW cuma bilang la dharra wa la dirar. Jangan sampai timbul kemudaratan. Jangan sampai kamu menyebabkan kemudaratan. Udah selesai. Sehingga ini merupakan walaupun singkat dari Nabi SAW, maka padat isinya. Kenapa? Karena terkadang yang namanya mudarat itu bisa dicegah. Jadi kalau kita melihat tuntunan syariat, ketika mudarat itu timbul, maka dia wajib dihilangkan. Ini yang pertama. Mudarat timbul, dia wajib dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka diminimalisir. Ini yang kedua.
Kalau memang tidak bisa diminimalisir, dicari mudarat yang lebih ringan. Tapi sebelum tiga-tiganya timbul, maka mudarat itu dicegah. Makanya Nabi SAW langsung bilang, la dharara, jangan sampai menimbulkan mudarat. Kenapa? Karena kalau udah mudarat itu timbul, tahapannya ya tiga itu. Iya, kalau bisa dihilangkan. Kalau nggak bisa, mudaratnya tetap ada, tinggal diminimalisir. Tapi tetap ada di usaha. Ya udah, berarti tetap ada. Kalau misalnya tetap ada, kira-kira ada yang lebih ringan atau enggak mudaratnya, itu pun juga harus diambil lagi langkahnya. Makanya Nabi SAW betul-betul bilang bahwa udah deh, daripada entar repot, kalau mudarat itu udah timbul, dicegah aja. Lah jangan sampai timbul, karena kalau udah timbul mudarat, repot. Makanya manusia itu, ya muslim itu, dia jangan terbiasa sengaja menimbulkan mudarat. Walaupun di dalam hatinya, tenang aja, nanti kalau mudaratnya timbul saya bisa handle. Oh jangan. Yang harusnya itu adalah jangan sampai mudarat itu timbul. Ini petunjuk Nabi SAW. Kenapa? Karena memang kalau udah akan susah. Berapa banyak orang yang ketika mudarat timbul, tadinya ngiranya itu bakalan ringan, ternyata malah kemana-mana. Kiranya bakal ringan, kiranya bakal begini, ternyata ketika udah timbul, harus kontrol misalnya, kok jadi begini, kok jadi kemana-mana. Ini udah sering kali. Sehingga di dalam Islam itu selalu dianjurkan untuk apa? Kalau bisa mudarat itu dicegah. Mudarat itu dicegah, jangan sampai timbul. Karena kalau udah timbul, repot urusan. Sehingga Nabi SAW memberikan sebuah wejangan kepada kita, singkat, padat, jelas. Jangan sampai kita menjadi penyebab timbulnya mudarat dalam perkara apapun. Maka yang kayak begini, kalau misalnya kita jadikan pedoman hidup, insya Allah hidup itu lebih tenang. Kenapa? Karena kalau kita menjadi penyebab timbulnya mudarat, suka nggak suka ada beban mental di situ. Ini saya mulai. Ketika saya mau kabur, ya orang akan tahu, wah dia nggak bertanggung jawab. Seandainya kita bertanggung jawab pun, belum tentu tanggung jawab itu bisa kita tunaikan secara amanah 100%. Belum tentu. Makanya dalam pemilihan perbuatan ataupun amalan, ketika di situ ada mudaratnya, maka secara hukum Islam diutamakan untuk tidak dilakukan ketika ada mudarat. Makanya secara kaidah fikih bahwa mencegah kemudaratan itu lebih dikedepankan dibanding menimbulkan kemaslahatan. Jadi kalau misalnya ada sebuah perbuatan, ini perbuatan ada, kalau dilakukan ada maslahatnya. Saat ini kalau perbuatan dilakukan ada maslahatnya insya Allah. Tapi ada mudaratnya enggak? Kalau misalnya ada mudaratnya, maka mendingan nggak usah dilakukan. Terus maslahatnya gimana? Maslahatnya nggak tercapai, nggak masalah. Yang penting mudaratnya jangan sampai timbul. Sehingga maslahat itu bisa diperbanyak atau diperluas ketika mudaratnya itu sudah minim. Baru kita iniin permasalahan maslahatnya. Tetapi selama masih ada mudarat, maka dikedepankan untuk mencegah kemudaratan. Nah ini yang penting kita ketahui dari hadits yang ke-32 ya, karena memang cuma segitu aja, pendek sekali. Yang penting kita udah tahu bahwa oh ya secara kaidah agamanya ya begitu, bahwa jangan sampai timbul mudarat, jangan sampai kita merupakan sebabnya, karena kalau udah timbul nanti akan repot. Sehingga dari situ segala perbuatan ketika di situ ada pertimbangan maslahat dan mudaratnya, maka kalau memang ada mudaratnya maka diutamakan untuk tidak dilakukan. Masuk kepada hadis yang ke-33.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yuqan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar." Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Bahwa hadis yang ke-33, Nabi SAW itu bersabda, seandainya manusia itu ngaku-ngaku dan semua ngaku-ngakunya manusia itu kita terima, kacau ini dunia. Jadi Nabi SAW seakan-akan memberikan nanti di kemudian hari gitu ya, itu banyak manusia yang bakalan ngaku-ngaku. Ketika pengakuan mereka itu diterima bulat-bulat, itu akan kacau dunia. Makanya Nabi SAW bilang bahwa kalau seandainya manusia itu pengakuan mereka langsung diterima bulat-bulat, maka manusia itu akan mengaku-ngaku terhadap permasalahan harta dan terhadap permasalahan darah. Ini harta saya, dia ada hutang darah sama saya sehingga harus ditunaikan. Ini ngaku-ngaku. Dan pertama kali yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ngaku-ngaku permasalahan harta. Karena memang ini secara dominan orang kalau ngaku-ngaku itu adalah terkait permasalahan harta, ngeklaim, ini hak saya harusnya dapat segini Pak, ini hak saya. Maka kata Nabi SAW, kalau memang nanti kemudian hari itu banyak orang yang ngaku-ngaku, kayak gimana solusinya? Solusinya itu adalah lakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang ngaku-ngaku hendaknya mendatangkan bukti. Ngaku-ngaku boleh, silakan, tapi wajib mendatangkan bukti. Jadi nggak bisa cuma sekedar ngaku-ngaku. Kalau dia bilang, Pak ini hak saya harus dapat segini, datangkan bukti. Ada nggak hitam di atas putih? Kalau ada, yuk silakan kita kasih haknya. Pak saya tuh bisa begini, bisa begitu. Datangkan buktinya. Kalau ada bukti, kita terima pengakuannya. Tapi kalau nggak ada bukti, mohon maaf, itu cuma sekedar ngaku-ngaku doang. Cuma sekedar ngaku-ngaku doang. Wal yamin 'ala man ankar. Dan barang siapa yang ketika tertuduh kemudian dia menolak, maka hendaknya dia itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi penjelasan nanti kita akan singgung. Tetapi zaman dahulu ketika orang itu dituduh, kamu telah mencuri, dihadapkan di pengadilan syariah, maka orang yang tertuduh mencuri itu kalau memang nggak ada bukti, misalnya nggak ada bukti, yang menuduh ada bukti atau enggak? Enggak ada bukti. Yang tertuduh terus gimana? Yang tertuduh itu cukup sekedar untuk bersumpah aja, demi Allah saya tidak mencuri, selesai. Yang menunjukkan bahwa dahulu kata-kata demi Allah itu luar biasa. Luar biasa. Kedudukannya itu demi Allah itu luar biasa. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy sekalipun, jadi bisa kita bayangkan itu secara nilai akidahnya, orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang musyrik Quraisy dulu, mereka biasa bersumpah atas nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, demi Lata, demi Uzza, demi Manat. Mereka biasa bersumpah seperti itu. Bersama dengan biasa mereka bilang demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi Hubal, mereka tetap bilang demi Allah. Oh, demi Allahnya tetap ada, demi Allahnya tetap ada. Dan yang menjadi kebiasaan mereka, orang-orang kafir Quraisy dulu itu adalah kalau mereka udah mengatakan demi Allah, mereka nggak berani bohong. Mereka nggak berani bohong. Makanya kalau di dalam Islam, kalau demi Allah tapi bohong, itu ada kafarahnya. Itu ada kafarahnya. Bukan cuma sekedar dosa, tapi ada dendanya. Ada dendanya. Namanya kafaratul yamin. Puasa 3 hari atau diganti dengan fidyah kalau memang tidak mampu. Tapi ada dendanya. Sesuatu yang ketika ada dendanya, itu dosanya berarti dosa besar.
dosa besar. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa perkataan demi Allah secara akidah itu luar biasa besar. Ini permasalahan besar yang demi Allah. Makanya Nabi SAW bilang, orang yang tertuduh tapi dia mau mengingkari, dia cukup bilang demi Allah bukan saya pelakunya, kelar perkara. Itu zaman dulu. Saking mulianya demi Allah. Kalau udah bilang demi Allah ya berarti benar, nggak akan bohong lah. Kebiasaan yang berlaku. Cuma subhanallah ketika zaman itu berubah, kata-kata demi Allah ini udah mulai menurun nih. Salah siapa? Ya salah kita juga yang ngobrol demi Allah, ngobrol insya Allah. Kalau orang udah bilang sama kita, insya Allah ada datang. Wah. Ini kapan nih proposalnya? Insya Allah hari Senin Pak. Waduh, bener nggak hari Senin? Berarti bilang masih insya Allah. Udah mulai menurun. Nah ini gara-gara terkikis. Karena kita nganggap enteng dan juga untuk apa ya? Ya untuk keuntungan pribadi kita, orang kalau saya demi Allah bakal dipercaya, udahlah kita bawa-bawa aja di nama Allah. Sehingga diobrol demi Allah, insya Allah dan segala macam, sehingga nilainya itu berkurang. Nah ketika nilai berkurang, maka otomatis di peradilan demi Allah itu sekarang udah nggak bisa berlaku lagi. Sehingga mau yang menuduh maupun yang tertuduh, dua-duanya harus membawa bukti. Zaman sekarang, yang menuduh bawa bukti, yang tertuduh juga kasih buktinya. Bukan saya Pak yang mencuri. Apa buktinya? Waktu jam segitu saya lagi makan malam sama dia. Kalau nggak percaya, tanya sama saksinya. Iya Pak, jam segitu dia lagi sama saya lagi makan malam. Kalau dia lagi makan malam, ya udah. Harus ada bukti. Kalau zaman dahulu dengan demi Allah kelar. Bukti itu hanya untuk yang penuduh atau yang ngaku-ngaku. Dia wajib membawa bukti. Tapi kalau sekarang keadaannya itu sudah berubah sehingga dua-duanya wajib membawa bukti. Ya kalau zaman sekarang ini zaman bukti lah, Bu, Pak. Ya kita sama-sama tahu gitu ya. Ngaku-ngaku mah gampang. Buktinya mana? Datangkan bukti. Hatu burhan aku kuntum shadiqin. Ada bukti, kita percaya. Kalau nggak ada bukti, ya mohon maaf. Itu cuma sekedar klaim gampang. Tetapi dari sini, walaupun kita sudah, ya ini pelajaran akidah gitu ya. Walaupun ketika kita sudah mengetahui demi Allah itu agung, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh seseorang bersumpah atas nama Allah tapi bohong lebih ringan daripada dia bersumpah selain nama Allah tapi benar. Saya ulangi lagi. Sungguh seseorang mengucapkan demi Allah tapi bohong itu lebih ringan daripada orang mengucapkan demi selain nama Allah tapi jujur. Kenapa? Karena demi Allah itu permasalahan akidah. Akidah itu lebih didahulukan dibandingkan jujur atau bohong. Akidah dulu. Makanya kalau akidahnya benar tapi bohong, ini jauh lebih ringan dibandingkan akidahnya salah tapi jujur. Paham ya? Kenapa? Karena harga akidah jauh lebih mahal. Ustaz, ada orang-orang yang bukan Islam tapi jujur, masya Allah jujur dia, tapi bukan Islam. Ya alhamdulillah bagus deh kalau dia jujur, tapi ntar di akhirat, ya mohon maaf, nasibnya bakalan beda dibandingkan orang yang dia Islam tapi bohong. Kenapa? Karena ini permasalahan akidah. Ya tentunya harusnya kalau udah Islam, lu dong yang jujur, malu lah. Masa harus agama sebelah mulu yang jujur? Kita semua isinya bohong mulu. Malu harusnya. Tetapi secara tinjauan akidah, maka ya begitu. Orang yang akidahnya benar tapi bohong, dia tetap masih dalam lingkup. Ya udah muslimin yang melakukan kesalahan.
Dibandingkan orang yang ketika dia di luar Islam, walaupun jujur ya, tapi dia udah di luar Islam. Di luar Islam ini permasalahan akidah. Sehingga kalau kita sudah mengetahui yang seperti ini, harus hati-hati dari bersumpah atas selain nama Allah, atau bahkan ketika kita menganggap ada sumpah yang lebih berharga daripada demi Allah. Kayak contoh sumpah pocong. Ya kan dibilang, demi apa Om? Demi Allah. Enggak mau saya kalau demi Allah sumpah pocong, berani apa enggak? Itu besar urusan akidah itu. Itu bisa kufur itu. Kufur akbar itu Pak. Ketika dia menganggap sumpah pocong lebih besar daripada demi Allah. Bisa murtad orang seperti itu. Kenapa? Karena dia menganggap sumpah pocong lebih agung. Sedangkan demi Allah itu udah setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya sumpah. Udah gak ada lagi sumpah yang lebih agung daripada demi Allah. Sehingga orang ketika bilang, enggak, saya maunya sumpah pocong, atau demi yang lain, demi kuburan ibu kamu, berani apa enggak? Gak bisa Pak. Harus demi Allah. Kalau udah demi Allah itu udah paling agung. Udah paling agung. Kalau demi yang lain, apalagi sampai menganggap ada yang lebih agung sumpahnya selain sumpah demi Allah, maka itu udah masuk dalam ranah akidah. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Saking berbahayanya kata Ibnu Mas'ud itu tadi, seandainya ada orang yang bersumpah demi Allah tapi bohong, lebih ringan daripada orang yang bersumpah atas selain nama Allah tapi jujur. Karena dalam permasalahan akidah. Sehingga kita perlu hati-hati, perlu memilah dan memilih bahwa prioritas di dalam agama Islam kalau udah nyangkutnya ranah akidah, memang penegasannya itu berbeda penegasannya. Berbeda dengan kalau misalnya dalam muamalah, beda. Kalau akidah itu memang Rasul SAW atau bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu penegasannya itu secara gamblang. Tetapi dari hadis yang ke-33 ini kita mengetahui bahwa memang secara syariat Islam bahwa mendatangkan bukti itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang mengklaim bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Datangkan bukti. Kalau ada buktinya kita percaya, kalau nggak ada buktinya ya mohon maaf. Masuk ke hadis yang ke-34. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa hadisnya dari Abu Sa'id juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Ini hadis yang bisa dibilang hadis yang mengerikan gitu, kalau kita misalnya introspeksi dan merenungkan. Kenapa? Karena Nabi SAW itu memberikan tuntunan. Apa tuntunannya? Tuntunannya itu adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Dan melihat kemungkaran di sini artinya bukan cuma sekedar melihat lewat mata. Melihat lewat yang lain itu juga termasuk. Kayak contoh misalnya kita nggak lihat sih, tapi kita dengar dari orang yang bisa dipercaya. Saya nggak lihat kejadiannya, tapi kata si fulan kamu begini-begini, dan si fulan ini adalah orang yang bisa dipercaya, itu juga termasuk. Saya sih nggak melihat sih, tapi kalau saya baca berita katanya begini-begini, itu juga termasuk. Sehingga segala sesuatu kemungkaran yang kita ketahui bahwa itu adalah kemungkaran, maka wajib dirubah. Di dalam hadis ini wajib dirubah. Kalau wajib dirubah berarti kalau yang nggak merubah dosa, yang nggak merubah dosa, yang nggak merubah dosa. Wajib untuk mengingkari kemungkaran. Makanya kalau kata para ulama, amar ma'ruf mah gampang,
Yang susah nahi mungkar. Amar ma'ruf gampang. Kita tinggal suruh, Pak, ayo Pak ke masjid. Pak, ayo Pak sedekah. Bu, ayo Bu kajian. Bu, ayo Bu begini. Tapi kalau nahi mungkar, nah ini susah. Nahi mungkar itu adalah ada orang melakukan kemungkaran depan kita, kemudian kita coba rubah. Bagi yang memiliki kemampuan, maka Nabi SAW bilang, bagi yang memiliki kemampuan hendaknya dia rubah pertama kali dengan tangannya, langsung. Dan merubah dengan tangan ini khusus bagi orang yang memiliki wewenang. Kalau bukan kita itu bukan pihak yang berwenang, maka nggak bisa merubah pakai tangan, nggak boleh. Kayak misalnya ada orang jual khamar depan komplek, kita mau obrak-abrik gitu, nggak boleh, tutup. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita bukan pihak yang berwenang. Paham ya Pak? Jadi merubah kemungkaran dengan tangan, dengan tindakan nyata, tindakan konkret, itu khusus orang yang berwenang. Kenapa? Karena kalau bukan kita, bukan orang yang berwenang, masuk ke dalam hadis yang tadi, la darara wa la dirar, ada mudaratnya. Kayak contoh misalnya ada orang jual khamar, kita obrak-abrik. Bosnya bilang, siapa yang obrak-abrik? Si fulan siapa? Tahu tetangga sebelah. Kurang ajar tetangga sebelah, bukan punya wewenang dia ngobrak-ngabrik warung kita. Besok bikin yang lebih gede. Lah kita jadi bingung loh, kok makin gede ini penjualan. Kenapa? Karena yang ngerubah salah. Tapi kalau yang ngerubah punya wewenang, siapa yang nutup? Yang nutup Bapak Fulan. Ya deh. Beda, ada wewenangnya. Sehingga merubah kemungkaran dengan tangan harus dilakukan oleh orang yang berwenang. Terus kalau kita wewenangnya di mana Ustaz? Wewenangnya seminimum-minimumnya ada di rumah untuk anak-anak kita. Itu kita yang berwenang. Udah di rumah pun kita mau ubah kemungkaran buat anak kita masih segan kok. Kita masih segan. Anak kita nonton drama Korea maraton, kita diam aja. Emang drama Korea isinya apa? Cium-ciuman, pacaran, ini segala macam. Kita mau negor, tuh udahlah entar gini, entar gitu. Dosa nggak? Dosa. Nggak merubah kemungkaran, padahal mampu dan memiliki wewenang. Jadi kalau kita nggak ambil remote kita matiin, dosa. Kenapa? Karena memang kalau punya wewenang harus berubah dengan tangan, dengan tindakan yang konkret. Fa'ilam yastati', maka kata Nabi SAW, kalau memang nggak punya wewenang, setidaknya pakai lisan. Kalau pakai lisan semua orang bisa. Semua orang bisa. Ada orang yang misalnya melakukan kemungkaran, kita tinggal bilang, Pak, haram Pak, nggak bareng, Bu, jangan. Waduh, berat bangsa. Oh iya, emang yang lisan ini berat. Dan kebanyakannya kita di dalam hari-hari ini masuk dalam dosa tidak merubah kemungkaran dengan lisan. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Masuk di sini. Di antaranya kata Nabi SAW, hakut thariq, bahwa di antara hak jalanan kalau kita emang mau keluar dari rumah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita emang udah keluar rumah, kita lihat ada kemungkaran, setidaknya rubah dengan lisan. Kasih tahu aja. Wah ribet saya, anak pun ribet, anak pun nggak berani, anak pun, wah kalau ustaz aja begini, apalagi aku belum tentu Pak. Ada bagian dari kaum muslimin yang bukan ustaz, bukan apa, tetapi berani nasihati dengan sopan, dengan cara yang baik tentunya ya. Pak jangan dulu. Ketika ada orang yang naik motor boncengan, anak muda, laki-laki perempuan, Mbak maaf ini udah nikah. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, itu nahi mungkar. Pura-pura nanya, ini belum pelukan udah sah nggak? Udah sah tas? Itu nahi mungkar. Bakalan viral memang, tapi itulah tuntutannya.
nahi mungkar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, karena memang tidak memiliki wewenang, dengan lisan. Dengan lisan. Dengan lisan ini tanpa wewenang, semuanya bisa. Mau apapun bisa. Siapapun dia bisa merubah kemungkaran dengan lisan. Yang penting saya udah nyampein, dia nggak mau berubah, tanggung jawab saya selesai. Tanggung jawab saya itu cuma nyampein, Pak, jangan ya, nggak boleh, jangan diterusin. Emangnya ini peluk-pelukan udah sah? Emangnya ini begini? Emang boleh dalam agama yang seperti ini, Mas? Emang begini? Nah, ini udah nahi mungkar. Setelah kita nyampein, dia tetap nggak mau merubah kemungkarannya, ya udah itu urusan dia. Tapi tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala udah selesai kewajiban kita. Udah dapat pahalanya, insya Allah nggak dapat dosa. Selesai. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bilang, kalau emang wewenang nggak punya, lisan juga nggak sanggup untuk nyampein, maka fa'ilam yastati fabiqalbi, setidaknya ya udahlah kita rubah dengan hati. Maksudnya rubah dengan hati, ya hati kita itu rada nggak suka. Aduh, ini mbak-mbak kok bajunya begitu banget ya. Dalam hati doang. Aduh, ini si Mas kok ya dia malah pagi jam segini ke klub malam pas dalam hatinya dong. Mulutnya nggak keluar apa-apa, mau merubah dengan tangan yang mungkin dia nggak mampu karena memang bukan wewenangnya. Kalau dengan hati, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa dzalika aqful iman. Itulah orang yang serendah-rendahnya iman. Sebenarnya kita nggak mau sih dibilang iman kita rendah sama Rasulullah SAW, kita nggak mau. Inilah orang yang serendah-rendahnya iman. Aduh, jangan, saya nggak mau masuk ke sini. Tapi ya demikianlah kenyataannya. Makanya permasalahan istighfar tiap hari itu penting. Kenapa? Karena memang ada dosa-dosa yang mau nggak mau kita kena. Mau nggak mau kita kena. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan tentang dosa zina dan dosa riba itu sebagai tanda-tanda kiamat. Kata Nabi Alaihi Wasallam, di antara tanda-tanda akhir zaman itu adalah merebaknya zina dan merebaknya riba. Dan suka nggak suka dari zina dan riba itu orang-orang itu akan kena debu-debunya. Kita kena nggak? Kena, Pak. Jangan dibilang kita nggak kena. Mau apa-apa sekarang, ya pasti institusi riba. Mau kita cegah, aduh. Ya sekarang aja orang kalau misalnya disuruh bandingin antara yang mohon maaf kita sebut merek gitu ya, antara BCA sama BSI, wah orang udah banyak banget yang ngomong. Gimana ya, sering error, sering ini, sering itu. Akhirnya dia lebih memilih untuk institusi riba. Banyak kena debunya. Belum lagi dalam permasalahan-permasalahan yang lain ini kena debunya. Debu zina juga sama, kena. Bagaimana mulai dari majalah-majalah, film-film, papan iklan dan segala macam. Makanya kata Nabi alaihi wasallam, di akhir zaman itu adalah kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu, kebanyakannya mata dari kita itu adalah ada kena debu-debu zina mata. Melihat yang enggak muncul syahwat, kena debu-debu. Kenapa bisa muncul? Ya itu tadi. Semuanya itu muncul ketika amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan sampai pada sebuah fase. Ya udah, ini fase kita nggak bisa merubah, nggak bisa dihilangkan, tinggal kena debu-debu dosanya, kena dosanya, nanggung dosanya. Karena kita udah mau nggak mau pasti kena, makanya istighfar perlu diperbanyak. Istighfar perlu diperbanyak. Ada dosa-dosa yang mau nggak mau harus kena, ya itu tadi contoh-contoh. Sehingga istighfar, tobat tiap hari itu penting. Di antaranya itu tadi Nabi alaihi wasallam istighfar minimal 70 kali sampai 100 kali.
sebelum tidur dianjurkan, gitu kata para ulama, dianjurkan sebelum tidur orang itu hendaknya bertaubat. Kenapa? Karena kalau tidur itu ruh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu dibalikin. Iya, kalau roh itu dibalikin kepada kita. Kalau misalnya nggak dibalikin dan kita belum taubat, ya Allah, rugi banget. Dan kebanyakannya dari itu dosa-dosa yang kita nggak bisa hindarin, ya bermuara kepada lemahnya nahi mungkar. Nahi mungkar. Yang seperti ini subhanallah memang sulit. Makanya ketika misalnya ada pemerintahan atau negara Islam, orang-orang yang nahi mungkar itu sebutannya itu adalah hisbah, dewan hisbah. Kenapa? Karena dia telah menghadiahkan dirinya untuk agama. Orang kalau udah nahi mungkar, Pak, ya Allah, dicelain orang lain. Ini dia nih yang bikin repot hidup kita. Ini dia nih yang bikin susah. Ini dia nih yang bawel. Ini dia nih yang pokoknya mulutnya nggak bisa diem. Pokoknya kita nggak bisa lihat orang lain senang gini dan segala macam. Orang kalau udah nahi mungkar ya begitu. Udah begitulah resikonya. Tapi harus ada. Makanya ketika ini sudah tidak ada sampai sebuah fase yang mau nggak mau, ya udah kita tinggal nikmatin dalam tanda kutip debu-debu dosanya. Waliyadzubillah, ya kita tinggal cuma bisa beristighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak amal-amalan sunnah supaya apa? Supaya untuk dosa-dosa yang kayak begini. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang mengetahui kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Wajib dia rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, wajib dengan lisannya. Kalau dengan lisannya juga nggak mampu, ya udah dengan hatinya. Kalau ternyata lewat tangan nggak mampu, nggak dosa. Kalau dengan lisan nggak mampu, nggak dosa. Dengan hati, ini udah nggak ada, nggak semua orang mampu. Kalau dengan tangan terkait dengan wewenang, masalahnya dengan lisan ini. Kadang kita mengklaim nggak mampu, padahal nggak mau. Dan itu dua hal yang berbeda antara nggak mau dan nggak mampu. Apa yang kalau tinggal kita ingetin baik-baik, bisa nggak? Bisa. Cuma kita aja yang ini nggak mau. Jadi kita harus jujur juga dalam beragama. Kenapa kita nggak mau mengingkari kemungkaran? Iya, malu, nggak enak. Entah dipikir sama orang lain begini dan begitu. Itu namanya nggak mau. Jadi kalau yang seperti itu dosa. Nah inilah dia dosa-dosa yang memang harus kita imbangi dengan perbanyak istighfar dan beramal amalan saleh. Ini hadis yang ke-34. Dan dengan demikian insyaallah kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi anak yang menyampaikan dan juga bagi bapak ibu yang telah mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin tanyakan silakan.